akhir af'alul khamsah. Yang mu'tal akhir dibagi menjadi 3 apa 2? Dibagi 3. Mu'tal akhir berupa alif, mu'tal akhir berupa waw, mu'tal akhir berupa ya. Yang fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang sahih akhir itu jika rafa dengan dhamma, dhammanya tertulis, nasab dengan fathah, fa-nya tertulis, jika jazm dengan menggunakan sukun. Adapun fi'il mudhari' yang jenisnya mu'tal akhir, jika mu'tal akhirnya berupa alif, maka semua i'rabnya dikira-kirakan kecuali dalam waktu jazm saja. Artinya rafa dengan dhamma, dhammanya tidak tertulis, nasab dengan fathah, fathahnya tidak tertulis, sebagaimana terjadi pada lafal Roma. Yahsya. Ya, yahsya. Sedangkan yang mu'tal waw dan ya itu sama dalam keadaan rafa, keduanya itu adalah tanda rafanya dengan dhamma, akan tetapi dhammanya tidak tertulis. Nasab semuanya yang mudhari berakhiran waw, mudhari berakhiran ya, saat nasab dengan fathah yang nampak. Tapi ketika jazm semuanya membuang huruf elat, baik itu berakhiran alif, waw, ya. Fal alifan wi fihi ghairul jazmi wa abdinas bamakayat oyarmi wa raf'a fihi man wi wadhib jazima salasahunna taqdi hukman lazima. Nah, ini yang sahih akhir. Yang ketiga af'alul khamsah. Bagaimana fi'il mudhari' jenisnya af'alul khamsah? Yaitu fi'il mudhari' yang bergandeng dengan alif tasniyah, waw jama', ya manas mukhatabah. Dinamakan af'alul khamsah maka karena fi'ilnya sebanyak 5. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Sedangkan i'rabnya fi'il mudhari' yang af'alul khamsah ini rafa'nya dengan menggunakan tetapnya nun, nasab dan jazm dengan membuang nun. Waj'al lina wi yaf'alani nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi sima kalam taku nilitarumi matlama. Falahu maka itu boleh, falahu maka itu tetap bagi orang, falahu maka itu tetap bagi orang. Khobarnya berupa jar majrur, khobar muqaddam. Wa nahwu indi dirhamun bila khobar muqaddam, bila khobarnya berupa jar majrur atau dharf madruf maka menyimpan makna tetap, kainun atau istaqor. Wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar nawina makna kainin aw istaqor. Khobar yang berupa dharf atau jar majrur boleh didahulukan. Wa nahwu indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Lahu lamnya lam apa? Lam jar dibaca fathah, mabni fathah karena bergandeng dengan dhamir muttasil selain ya. Walahu dan iyalah tetap bagi orang. At-takhiru adapun mengakhirkan. Jadi khabar muqaddam mubtada muakhar. Nah, mubtada muakhirnya di sini ma'rifat, akan tetapi ada juga yang mubtada muakhir itu berupa nakirah. Maka itu di antara tanda mubtada itu boleh nakirah jika ada musawwir. Tanda musawwir contohnya adalah susunan khabar muqaddam mubtada muakhir. Fi qulubihim maradun. Mubtada maradun, mubtada muakhir berupa nakirah. Jadi boleh juga mubtada berupa nakirah asalkan berfaedah atau musawwir. Wa'lam tahulah siapa engkau anna sholata pada bahwasanya sesungguhnya salat
tajibu ialah wajib apa sholat bi awalil waktu dengan awalnya waktu, wujuban dengan kewajiban muwassa'an yang diluaskan. Namun falahu maka itu tetap bagi orang at-ta'khiru adapun mengakhirkan. Adapun boleh mengakhirkan falahu maka itu boleh, maka itu tetap boleh bagi orang. Falahu maka itu tetap boleh bagi orang at-ta'khiru adapun mengakhirkan. An awalihi dari awalnya waktu, akan tetapi boleh mengakhirkan dari awalnya waktu. Falahu maka itu an awal falahu maka itu tetap boleh bagi orang at-ta'khiru adapun mengakhirkan an awalihi dari awalnya waktu. Hingga kapan? Ila waktin, hingga waktu. Ila waktin, hingga waktu. Waktunya nakiroh maka disifati yasa'uha, yang yasa'uha, yang memuat apa waktu, pada sholat. Yasa'u yang memuat pada waktu, apa waktu. Yasa'uha yang memuat apa waktu, as-sholat pada sholat. Adapun boleh mengakhirkan, tapi hingga waktu yang dapat memuat pada sholat. Artinya waktunya masih nututi, betul-betul menututi. Waktunya nakiroh, yasa'unya fi'il. Jumlah yang berdasarnya nakiroh maka menjadi sifat. Na'atnya disebut dengan na'at jumlah. Tapi boleh mengakhirkan itu dari waktunya, di dalam waktu yang luas mengerjakan sholat, bisyarti ayyazama, bisyarti dengan syarat berniat siapa orang, bisyarti dengan syarat berniat, bisyarti dengan syarat, bisyarti dengan syarat ayyazima berniat, ayyazama berniat siapa orang. Bisyarti dengan syarat ayyazama berniat siapa orang. Ayyazima berniat siapa orang. Bisyarti dengan wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa bihi nasta'inu. Halo semuanya, langsung aja kita bedah anatomi. Amma yatasa, itu manya pendek, amma yatasa alun, tapi asalnya adalah amma. Ini asalnya an huruf jar ditambah ma kata atau isim istifham. Ini manya atau alifnya dibuang. Ma ismu istifhamin mabniun ala sukuni al muqaddari alal alifi. Mabninya sukun di alifnya ini, bukan di mimnya. Al mahdhufati alal alif, di atas alif yang dibuang ini. Ini ma di sini 5, ini mabni sukun. Sukunnya mana? Di atas alif. Alifnya mana? Dibuang. Karena apa? Karena dimasuki huruf jar. Lidukhuli harfil jari alaiha. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih pertanyaan nanti saja. Itu untuk man atau ma, artinya siapa atau apa. Kemudian kata pertanyaan atau isim istifham yang kedua itu ada mata, ada ayyana, ada anna, dan ada aina. Isim istifham mata dan seterusnya ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Ini ganti tadi man, sekarang aina, anna, ayyana, dan mata. Ini bisa berkedudukan sebagai khobar muqaddam jika setelahnya adalah isim. Contohnya mata as-safaru. Mata kapan? Ini khobar muqaddam, maka tarkibnya iku kapan, itu kalau bahasa Jawa. Mata iku kapan as-safaru utawi safar. Ini khobar muqaddam.
Aina iku ing dalem ngendi? Iku ing dalem ngendi? Alkitab utawi buku. Kapan safar? Kapan bepergian? Atau ainal kitab? Di mana buku? Kita i'rab lafat mata. Mata ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahali raf'i khobarun muqaddamun. Ini sebenarnya harusnya ya fi mahali raf'in khobarun muqaddamun. Mata utawi lafat mata iku ismu istifhamin adalah isim istifham mabniun kang mabni ala sukuni ing ngatasi sukun fi mahali raf'in ing dalem mahal rafa khobarun ya iku dadi khobar tur iku dadi khobar muqaddamun kang den dinginake. Ini khobarun bukan khobarin. Kalau yang saya ketahui itu khobarun muqaddamun. Mata adalah isim istifham yang mabni sukun. Ini pembahasan selanjutnya mata. Mata ini kata pertanyaan atau istifham. Mata as-safaru. As-safaru. Mata adalah isim istifham tadi mabni sukun. Mabni sukunnya di mana? Di alif bengkongnya itu. Karena mata kan sebenarnya ada mim, ta, dan alif. Mata. Mabninya di alif ini. Mabninya di alif. Tapi alifnya ini adalah alif bengkong. Mata. Mabni sukun fi mahali rofngin. Tapi mahalnya rofa. Kenapa? Karena jadi khobar muqaddam. As-safaru mubtada mu'akhor. Mata as-safaru. Kemudian yang selanjutnya adalah isim istifham mata dan saudaranya ini berkedudukan sebagai dzorof zaman atau dzorof makan jika kata setelahnya adalah fi'il. Jadi jika setelah mata adalah isim, maka kedudukannya khobar muqaddam. Tapi kalau mata setelah mata itu adalah kalimah fi'il. Contohnya di sini. Mata ada al-waladu. Mata ada al-waladu. Ini sama, mata di sini adalah isim istifham. Mabninya juga sama, ini mabni sukun. Tapi di sini mata yang di bawah ini tarkibnya menjadi dzorof. Kalau ini dzorof makan, zaman, kapan itu kan dzorof zaman. Kata keterangan waktu, kapan, sekarang, kemarin, besok itu kan kata pertanyaan. Yang di sini ditarkib menjadi dzorof. Mata ing dalem kapan ada balik kembali itu ada balik atau kembali kalau bahasa Jawa. Siapa yang kembali al-waladu anak. Mata ada al-waladu, kapan anak itu kembali. Kapan anak itu kembali. Maka setelah mata ini adalah kalimah fi'il, maka matanya ditarkib menjadi dzorof. Kenapa? Karena setelah mata fi'il. Yang atas setelah mata adalah kalimah isim, ditarkib menjadi khobar muqaddam. Tapi yang di bawah mata ini setelah mata adalah kalimah fi'il, maka ditarkib menjadi dzorof. Di sini dzorof zaman. Mata ada ing dalam kapan balik sopo al-waladu anak. Untuk mata itu tarkibnya bisa khobar, muqaddam atau dzorof. Ini hanya ada dua. Hanya ada dua tarkib. Yaitu setelahnya isim atau fi'il. Kalau setelahnya isim berarti khobar muqaddam.
Kalau setelahnya fiil berarti dzorof zaman atau dzorof makan. Ini untuk yang mata dan saudaranya. Ada aina, ada anna, ada ayana. Kalau aina itu di mana? Ini untuk mata. Kemudian yang ketiga ada isim istifham. Jadi yang pertama tadi ada man atau ma, pembahasannya itu sama. Kemudian ada mata dan saudaranya tadi ada mata aina. Yang ketiga adalah kaifa. Kaifa kalau buat pertanyaan itu yang populer adalah kaifa haluk. Kaifa haluk. Nah, ini yang populer kalau buat percakapan itu populer ini. Kaifa haluka. Kalau cewek ya haluki itu. Haluki. Ya. 2 hari. Tadi malam ya. Pulangnya tadi malam sayang. Piye haluka utawi tingkah siro, bagaimana kabarmu? Setelah kaifa adalah isim ma'rifat. Tuh haifa iku ini setelahnya adalah isim ma'rifat. Ya berarti ini tarkibnya khobar muqaddam. Loh ini kok ma'rifat ya? Ya haluka. Kabarmu itu ma'rifat. Kamu kan ini dhamir. Dhamir termasuk isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat kan ada isim dhamir, ada isim mausul. Itu isim-isim yang ma'rifat. Atau isim yang disandarkan pada lafadz 4 tadi. Waalaikumsalam. Haluka, ini haluka ma'rifat. Berarti kaifa, setelah kaifa kok isim ma'rifat. Ini isim ma'rifat. Maka kedudukannya adalah menjadi khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Lanjut. Kemudian ada kaifa, kedudukannya itu bukan khobar muqaddam tapi kedudukannya sebagai hal. Hal jika setelahnya fi'il tam. Kalau ini setelahnya isim, kalau yang kaifa model kedua setelahnya adalah kalimah fi'il tapi fi'il yang tam. Kaifa, contohnya kaifa wasolta. Kaifa wasolta. Untuk contoh kedua dari kaifa ini tarkibnya menjadi hal. Kalau bahasa Jawa kaifa hale kepiye itu. Hal dalam keadaan bagaimana. Kaifa setelahnya adalah fi'il yang tam, fi'il yang sempurna. Kan fi'il ada yang fi'il tam, ada fi'il nakis. Fi'il nakis contohnya kayak kana itu. Karena membutuhkan khobar. Kana, yakunu, kaunan, kana, dan tasrifannya itu ada kana yang tam, ada kana yang nakis. Kalau kana nakis butuh khobar, kana tam tidak butuh khobar. Maka di sini setelah kaifa adalah fi'il yang tam, maka tarkibnya menjadi hal. Hal itu keadaannya bagaimana itu. Nah, ini contohnya kaifa wasolta, bagaimana engkau sampai. Wasolta tumeka sapa sira, kalau bahasa Jawa itu tumeka sapa sira. Kalau bahasa Indonesia ya kamu sampai. Kamu sampai. Tumeka itu kan sampai. Tumeka dina akhir, tumeka dina akhiran berarti sampai hari akhir. Tumeka dina kiamat, sampai dina kiamat. Sampai kalau bahasa Jawa tadi tumeka. Tumeka. Kalau kaifa tadi artinya bagaimana. Untuk maknanya ya sama, kaifa atas dan bawah maknanya sama bagaimana. Cuma kedudukannya berbeda.
ini kedudukan khobar muqaddam karena setelahnya adalah isim ma'rifat yang bawah kedudukannya hal karena setelah kaifa adalah fi'il yang tam, fi'il yang sempurna. Bagaimana kamu sampai itu? Bagaimana engkau sampai, ini sama saja. Bagaimana engkau sampai. Kemudian kita i'rab atau kita tarkib kaifa ismu istifhamin. Ini contoh yang pertama kaifa haluk. Kaifa ismu istifhamin mabniun alal fathi. Ini mabni fathah karena huruf akhirnya fa. Beda dengan mata, huruf akhirnya itu alif. Jadi jangan terkecoh dengan taknya ini. Mata huruf akhirnya tak, bukan. Ini masih ada alif di belakang. Kalau kaifa ini huruf akhirnya fa, maka di sini mabninya fathah. Ini sama atas bawah mabni fathah. Agak pilek, mohon maaf ini. Kaifa ismu istifhamin mabniun alal fathi. Kemudian mahalnya apa? Fi mahali raf'in khobarul muqaddam. Ini mahalnya adalah rofa karena menjadi ini mahalnya. Subatil asma, isim-isim yang dinasobkan salah satunya adalah tarkib hal. Kaifa hale kepiye wasol tatu meko sopo siro. Hale kedudukannya hal. Kemudian ada satu lagi ketika kaifa setelahnya adalah khobarnya kana atau fi'il nakis. Nah ini, kalau tadi kan fi'il tam, yang wasolta ini contoh fi'il yang tam, sempurna. Kalau setelahnya adalah nakis, ya ini kedudukannya jadi apa? Kedudukannya sebagai khobar, khobarnya kana. Contohnya kaifa kanat al-haflatu, bagaimana kondisi acara tersebut. Ini kaifa yang di sini tarkibnya menjadi khobar, tapi khobar dari kana. Beda dengan yang pertama. Kaifa yang pertama ini khobar, khobarnya namanya khobar muqaddam. Kalau kaifa yang ini itu khobarnya kanat ini, atau ini khobarnya khobar mubtada. Khobar mubtada. Kalau yang kaifa kanat ini khobarnya kana. Kaifa kanat al-haflatu. Bagaimana kondisi acara tersebut? Haflah itu acara atau perayaan. Kaifa utawi lafat kaifa iku ismu istifhamin adalah isim istifham. Mabniun kang mabni alal fathi ing atase fathah fi mahali nasbin ing dalam mahal nasab. Kenapa? Khobaru kana, karena menjadi khobar kana. Karena kana itu memiliki amal tarfaul isma wa tansibul khobaro, berarti khobarnya ini adalah kedudukannya nasab. Mabni fathah mahal nasab karena menjadi khobar dari kana. Jadi untuk kaifa ada 3 keadaan. Ada kaifa menjadi khobar muqaddam, ada kaifa menjadi hal, ada kaifa menjadi khobarnya kana. Contohnya ini kaifa kanat. Itu kaifa pertanyaan yang artinya bagaimana. Kemudian istifham ayu. Nah, ini nanti dulu kita buka pertanyaan, ini udah hampir jam 6. Nah, tadi untuk kata pertanyaan ada man atau ma, kemudian ada mata dan ada kaifa. Tarkibnya ya sesuai
keadaannya, setelah kaifa itu apa, setelah mata itu apa, itu nanti akan merubah kedudukannya. Berarti ini ya perubahannya karena setelah lafadz mata itu apa, setelah isim istifham itu lafadz apa, itu akan merubah kedudukan dari isim istifham itu sendiri. Nama kitabnya apa? Nama kitabnya adalah Panduan Membaca dan Memahami Kitab Arab Gundul, Praktek Cara Mengi'rab Lengkap dan Praktis. Ini lebih ke prakteknya, lebih ke praktek mengi'rab, bukan yang dasar-dasar banget. Kalau untuk yang dasar-dasar pakai yang jurumiyah yang ini setiap Senin Selasa jurumiyah, Rabu itu adalah kitab sorofnya, Nahwu Sorof. Kalau ini Kamis Sabtu itu untuk ini. Mas mau tanya arti ro'a itu melihat. Ya, itu melihat. Aki hulumi aki luhum. Ro'a melihat, mana tadi ro'a? Ro'aita. Ini ro'a. Ro'a, yar'a. Ro'a artinya melihat. Kalau ro'aita, kamu melihat. Ro'aita. Ro'a yaro bukan yar'a. Ro'a yaro ru'yatan. Ru'yah. Ru'yatul hilal berarti melihat hilal. Ro'a itu bisa bermakna melihat, bisa bermakna melihat di dalam mimpi, itu bisa ro'a tadi. Ro'a itu, kalau ro'a itu saya melihat atau saya bermimpi, itu sama. Itu bisa bermakna, nanti tergantung teksnya itu gimana. Yang lebih tepat dimaknai melihat atau mimpi. Kalau ro'a itu kan tinggal taknya di domah, berarti saya. Kalau tak, kamu. Yang sekarang judul bukunya apa bisa dibeli di tadi sudah saya spilkan. Ini kemarin kena pelanggaran. Nggak bisa nyepil belinya itu di mana. Kalau kemarin bisa beli di keranjang, ini tidak bisa menyematkan karena kena pelanggaran terus kemarin. Kena pelanggaran karena al-haflah tadi mana al-haflah. Kaifa kanat al-haflatu ini menjadi isimnya kana. Jadi isimnya kana. Khobarnya mana? Khobarnya kanat kaifa. Maka ini dikasih tak marbutoh, tak nisakinah. Karena dikasih tak nisakinah karena isimnya atau fa'ilnya berupa mu'annas, ada tak marbutohnya. Abrur Suryono belinya itu tadi. Itu mimpi. Enggak hafal nazom nahwu bisa baca kitab gundul enggak hafal nazom, enggak hafal insya Allah bisa. Karena kalau hafalan itu ya untuk mengetahui kaidah. Mengetahui kaidahnya. Kalau sudah biasa, maka kalau untuk baca kitab ya harus terbiasa. Sering diulang, sering belajar, sering membaca, lebih-lebih ada yang membimbing. Nah, itu lebih mantap. Soalnya kalau sudah canggih itu membaca kitab ya kadang malah kaidahnya malah lupa itu. Kaidahnya malah lupa, tapi ya tetap masih bisa membaca. Kalau kaidah kayak nahwu shorof itu kaidah membaca kitab. Tapi kalau sudah ahli membaca kitab ya kadang kaidahnya lupa ya enggak apa-apa, masih bisa. Masih bisa. Ini ditarkib menjadi mubtada. Kenapa tarkib mubtada? Kalau alasannya lupa, tapi karena sudah terbiasa itu ya kayak perasaannya itu, ini perasaan saya mubtada. Itu perasaan tuh. Enggak hafal nazom. Kalau yang masih muda itu ya dihafal sama nazomnya. Kalau sudah tua pengen belajar ya enggak hafalin nazomnya ya enggak apa-apa. Langsung ke
pemahamannya. Nanti pemahaman langsung praktek. Praktek diulang-ulang. Suwun Mas Ali Akiluhum nggih sami-sami. Judul bukunya tadi ini. Ini kalau kelamaan saya sepil tidak saya sematkan keranjang kuning nanti kena pelanggaran lagi nih. Kemarin itu nyepil keranjang kuning tapi bukunya tidak ditampilkan, kena pelanggaran. Sekarang kalau kelamaan menyepil buku kayak gini tidak disematkannya bisa, kemarin bisa. Jadi kemarin kelamaan kayak gini kok tidak di keranjang kuning itu kena pelanggaran. Serba kena pelanggaran ini TikTok ini. Itu judul bukunya tadi singkatnya. Kalau perlu tumbas kitabi, kulo perlu tumbas. Ya nanti itu melihat kalau pemula banget itu ya tidak tumbas, tidak apa-apa. Nanti belajar yang dasar dulu. Misalnya yang jurumiyah. Pelajari, setelah bisa beli kitab ini nggak apa-apa. Tapi kalau uangnya banyak, saya mau beli semua ya tidak apa-apa. Kalau rezekinya lagi lancar ya nggak apa-apa, mau beli semua. Insya Allah kalau beli kitab itu tetap akan bermanfaat. Beli kitab meskipun belum bisa membaca. Beli kitab Sahih Bukhari yang besar, tapi belum bisa baca kitab, ya tidak apa, itu pasti akan bermanfaat. Tidak kamu yang menggunakan, ya mungkin anakmu nanti mondok terus, ternyata bapak punya kitab ini, terus dipelajari anaknya. Kalau tidak ya tetangganya itu mondok, terus lagi main ke rumah mulu, kok ada kitab ini, saya pinjam, itu bermanfaat. Kita beli buku, dipinjam oleh teman buat ngaji, itu mengalir ganjarannya. Apa itu istilah pahalanya? Itu nanti ya kita lihat dulu, kalau perlu tumbas ya kita lihat kemampuannya dulu. Tapi kalau enggak apa-apa, saya lagi rezekinya lagi ombernya beli, tidak apa-apa. Tapi saya tidak bisa menyematkan karena tidak bisa keranjang kuning, kena pelanggaran. Gimana maksudnya? Nah ini karena saya akun ini sedang kena pelanggaran, maka tidak tiga hari, kena pelanggaran 3 hari. Makna apa yang Pak Ustadz antara muslimuna dan muslimina? Anak salah sholatnya di sini. Nah, hadap sini. Ya, baca Al-Fatihah. Menghadap sini, kiblatnya kan ke sana deh. Kiblatnya ke sana. Muslimuna dan muslimuna maknanya sama persis. Muslimuna, muslimina. Maknanya sama persis, artinya beberapa orang Islam atau orang Islam yang banyak. Cuma ini beda i'robnya. Beda i'rob. Jadi i'rob itu tidak merubah makna. Cuma kedudukannya yang berubah. Ini i'robnya rofa. Tanwin. Nunnya pengganti tanwin ketika mufrad. Karena muslimun adalah jamak. Jamaknya apa? Jamak mudzakar. Mudzakar salim. NPL itu artinya sama saja muslimuna muslimina. Anaknya ikut bangga nggih, Siti Masykuroh. Anaknya ikut bangga. Jadi kalau misalnya punya rezeki banyak buat beli kitab yang gede-gede, padahal nggak ngaji, jadi anaknya bangga, bapak punya kitab yang gede banget. Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu dibeli semua. Ya, nanti akan bermanfaat nanti. Pasti akan bermanfaat. Beli kitab pasti akan bermanfaat. Kecuali kalau setelah beli dibakar, itu yang tidak bermanfaat, malah dosa itu. Kok udah
beli malah dibakar. Tuh, pasti bermanfaat. Hilang ketemu orang ya bermanfaat lagi. Kayak kitab Jurumiyah itu, kitab Jurumiyah ceritanya setelah mengarang kitabnya itu dialirkan ke sungai, dialirkan ke laut ceritanya itu. Ini saya menulis kitab Jurumiyah. Kalau memang kitab ini bermanfaat pasti akan ketemu orang. Tapi kalau tidak akan bermanfaat ya itu akan luntur karena di air. Ya, saya niatkan lempar saja ke air. Ya, atas karena itu ilmunya bermanfaat ya ketemu orang terus bermanfaat. Itu cerita kitab Al-Ajurub. Kedudukannya mata plus fiil apa? Mata plus fiil ini dzorof, ini matanya dzorof. Matanya tarkibnya menjadi dzorof. Gimana mesennya itu Rizka mesennya belum bisa, besok kalau mesen saya sepilkan, saya sematkan di keranjang kuning. Besok ya Tat mau tanya keranjangnya. Ya Siti Mas Bro, keranjangnya hilang, keranjang saya hilang karena kena pelanggaran. Jadi ketika live itu kan banyak yang tanya kitabnya apa. Nah, kadang saya sepilkan kayak gini terlalu lama, tapi tidak saya buatkan keranjang, itu kena pelanggaran. Nah, kadang ada yang sudah saya masukkan keranjang, tapi yang dibahas dalamnya saja, tidak disepil sampulnya, itu kena pelanggaran lagi. Jadi serba pelanggaran itu, serba pelanggaran. Dikit-dikit PL. Mantap, metode ini bagus jika digunakan di madrasah atau pesantren, efisiensi waktu belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dulu di pesantren ya. Alhamdulillah banyak yang seneng ngaji bareng itulah. Bahkan ketika ini saya sudah mukim, sudah tidak di pondok, sudah tidak di pesantren lagi. Itu awal-awal saya mukim itu ya para santri itu ganti guru itu ya. Ada yang mengatakan wah gurunya jadi galak. Ya kalau saya ada guyonnya kayak gini lah. Itu hasil dari ini pemberian dari murid-murid ini. Ini Sugeng Wedding. Ya namanya metode, namanya guru, ya kadang muridnya ada yang cocok, ada yang tidak. Kadang guru yang lucu malah muridnya nggak masuk itu kadang. Wah gurunya terlalu banyak bercanda, saya malah nggak masuk. Masuknya yang serius, pakem. Kadang ada yang serius gurunya, tapi muridnya malah ngantuk. Gurunya terlalu serius, saya malah ngantuk. Jadi ya namanya metode, namanya guru ya kadang muridnya ya cocok-cocokan. Kayak obat, orang sakit minum flu, minum ultraflu, mari itu sembuh. Ada teman yang minum ultraflu nggak sembuh-sembuh, minumnya apa? Botrexin. Botrexin baru sembuh. Nah ini karena sudah jam 6 ini saya tutup dulu pembahasannya. Ini ya kita tanya jawab santai saja. Kelas ini bermula jam berapa ya? Setiap hari ini mungkin orang Malaysia.